Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 SMP Plus Taman Wisata Cilengsi. Berjumpa lagi bersama saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan materi pada beberapa hari yang lalu, yaitu masih di bab 1 tentang teks laporan percobaan. Kali ini pada bagian 2 kita akan membahas teks laporan percobaan. Untuk bagian kedua kita akan masuk pada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks laporan percobaan. Perlu kalian perhatikan beberapa langkah yang memang harus diperhatikan, wajib diperhatikan dalam pembuatan teks laporan percobaan. Untuk yang pertama adalah menentukan judul, kemudian yang kedua menentukan masalah yang diteliti, menentukan hipotesis atau dugaan sementara, membuat daftar alat dan bahan, dan yang terakhir menjelaskan cara kerja percobaan dari awal hingga akhir. Baiklah, Bapak akan jelaskan satu persatu langkah-langkah yang diperhatikan dalam pembuatan teks laporan percobaan. Untuk yang pertama, menentukan judul laporan. Menentukan judul laporan, judul adalah nama percobaan yang kamu lakukan. Misalkan kalian melakukan percobaan pengujian pewarna pada makanan sosis, maka judul yang kalian berikan adalah pengujian pewarna dalam makanan sosis. Kemudian judul haruslah jelas dan padat. Untuk yang kedua, menentukan masalah yang diteliti. Menentukan permasalahan yang diteliti, tentu hal yang kamu akan coba atau akan uji adalah tujuan penelitian. Jadi harus jelas tujuan untuk penelitian kalian apa. Kemudian sebab atau mengapa kalian melakukan percobaan. Terus kemudian apa yang kamu pelajari dari percobaan, dan apa tujuan percobaan, dan apa yang akan diperoleh dari hasil percobaan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Artinya jika kalian ingin melakukan pengujian pewarna pada makanan sosis, tentunya kalian mempunyai dugaan di awal yang perlu dibuktikan dengan percobaan. Misalkan seperti ini, warna sosis terlalu merah. Kalian curiga atau mempunyai dugaan sementara bahwa pewarna yang digunakan dalam makanan sosis bukanlah pewarna makanan, atau mungkin bisa digunakan pewarna tekstil. Maka dari itu dugaan kalian adalah sosis menggunakan pewarna bukan dari pewarna makanan. Maka perlu kalian uji dalam percobaan. Jadi harus punya dugaan awal dulu apa yang akan menjadi dugaan kalian, dan kemudian diuji, dibuktikan dengan percobaan. Kemudian membuat daftar alat dan bahan. Tentunya dalam melakukan percobaan dibutuhkan satu adalah peralatan untuk melakukan pengujian bahan, yang kedua adalah bahan yang akan diuji. Kalian harus daftar dulu di list apa kebutuhan alatnya, apa kebutuhan bahannya, sehingga bisa dilakukan di lain waktu dengan hasil yang sama. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan cara kerja percobaan dari awal hingga akhir. Kalian tentunya harus terbuka dan harus menjelaskan cara kerja percobaan yang kalian lakukan dari persiapan sampai akhir. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembuatan teks laporan percobaan. Selanjutnya, menyimpulkan laporan percobaan. Setelah langkah-langkah di atas, yaitu langkah-langkah yang saya sebutkan tadi di depan, kalian bisa menyimpulkan hasil laporan percobaan dengan dasar dan
hal yang diuraikan dalam percobaan. Beberapa hal yang penting dalam menyimpulkan laporan teks percobaan adalah: 1. Kesimpulan ditulis dalam pernyataan yang singkat. Dalam kalian menyimpulkan laporan percobaan tidak perlu panjang lebar atau rumit. Kesimpulan disampaikan atau ditulis dengan pernyataan yang singkat. Kemudian tidak lagi memuat analisis atau dugaan, baik dengan bahasa statistik atau analisis data garis miring angka. Jika kalian sudah melakukan percobaan dan kalian mulai menyimpulkan percobaan yang kalian lakukan, perlu diingat, kesimpulan kalian sudah tidak boleh lagi dugaan atau analisa, karena percobaan digunakan sebagai ajang pembuktian. Jadi, dalam menyimpulkan percobaan tidak boleh ada dugaan atau analisa, baik dugaan angka, baik dugaan data, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya, kesimpulan sudah menjadi gambaran umum dari analisis dan pembahasan yang telah ditulis. Ingat, kesimpulan kalian merupakan gambaran umum dari analisis dan pembahasan yang kalian rinci, yang kalian tulis. Kemudian yang terakhir, kesimpulan merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Artinya, kesimpulan kalian harus menyambung dengan tujuan awal di depan, yaitu dalam menentukan masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti harus menyambung kepada kesimpulan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi dari tujuan sampai kesimpulan haruslah sinkron. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan laporan hasil percobaan. Kemudian di LKS pada halaman 6, kalian bisa lihat LKS di halaman 7, di sana ada tugas mandiri. Kalian coba baca, kalian coba pahami, ada laporan praktikum biologi, uji kandungan bahan makanan. Kalian bisa baca, kemudian kalian coba latihan di rumah tentang teks laporan percobaan, dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS untuk latihan. Ingat, ini sifatnya latihan, tetapi kalian harus baca, kalian harus mengisi latihan-latihan yang ada di LKS. Kemudian ada tugas kelompok, karena memang saat ini tidak bisa tatap muka atau sifatnya online, tentunya tugas kelompok tidak bisa dikerjakan bersama, tetapi ini harus kalian buat untuk latihan di rumah, sehingga kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami tentang pokok bahasan materi teks laporan percobaan. Ingat, kalian baca dari halaman 7, kemudian 8, 9, dan 10. Kalian baca di rumah, kalian buat latihan yang nantinya minggu depan akan ada tugas dan latihan yang akan ada penilaian untuk. Sekarang Bapak tidak memberikan tugas, tetapi Bapak hanya meminta kalian untuk latihan mandiri di rumah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.